Perempuan menjadi makhluk yang mampu melakukan berbagai hal dalam satu waktu, dari mulai bekerja, mengurus anak hingga mendukung sang suami. Keberadaan perempuan di balik keberhasilan lelaki memang menjadi fakta nyata, seperti mantan Presiden Amerika, Barack Obama yang selalu didukung oleh Michelle Obama. Di dalam negeri ada cerita mantan Presiden Indonesia, B.J. Habibie dan Ibu Ainun Habibie. Perempuan memegang peranan penting di dalam pencegahan konflik, manajemen konflik, dan bina damai pasca konflik. Karenanya, masyarakat internasional perlu terus mendorong penguatan peran perempuan dalam penanganan perdamaian dan keamanan internasional. Pendapat Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyampaikan peran perempuan. Karakteristik perempuan hebat sangat cocok disematkan pada Ratu Tiye, seorang perempuan yang begitu berpengaruh dan berkarisma di zaman Mesir kuno. Dia memiliki sifat yang tegas, berwibawa dan tidak takut terhadap bangsa asing lain. Sang ratu juga membantu sang suami untuk memimpin negeri Mesir kuno sebagai permaisuri yang agung. Berdasarkan laman historicallife.com, Ratu Tiye merupakan permaisuri agung Amenhotep ketiga dalam sejarah Mesir kuno. Ratu Tiye sering disebut dalam beberapa panggilan yaitu, Ti, Tia, Ti, Tj atau Ti. Meskipun Tiye dan Firaun Amenhotep ketiga menikah di usia muda, mereka saling melengkapi sejak pertama bertemu dan tidak pernah terpisahkan. Tiye menikah dengan Amenhotep ketiga yang masih berusia 11 atau 12 tahun pada tahun kedua masa pemerintahannya. Pada awal pernikahan mereka, Amenhotep ketiga mengirimkan perhiasan kecil kepada para raja untuk mengumumkan permaisuri agung pertama serta Yuya dan Cuyu sebagai orang tuanya. Tiye dikenal sebagai ratu yang cantik jelita sehingga Amenhotep ketiga begitu memujanya. Tidak hanya diam menikmati kejayaan sang suami, Tiye menjadi penasihat terpercaya Amenhotep ketiga yang bijaksana, cerdas, kuat, kejam, dan disegani oleh banyak pejabat asing. Berdasarkan bantuan sang istri, Amenhotep ketiga pun menjadi seorang negarawan yang hebat di Mesir kuno. Wujud kecintaan Amenhotep ketiga kepada istrinya diwujudkan dengan mendirikan istana, kuil di Nubia bahkan danau buatan yang monumental. Patung-patung Ratu Tiye juga selalu disejajarkan dengan patung raja. Amenhotep kedua memuji istrinya sebagai wanita yang anggun dan penuh dengan cinta, yang mengisi istana dengan kecantikannya. Dilansir dari laman worldhistory.org, pernikahan kedua pasangan muda Mesir kuno yang dimabuk cinta tersebut menghasilkan 6 orang anak yaitu 2 anak laki-laki yaitu Tutmosis dan Amenhotep keempat atau Akhenaten. 4 anak perempuan, yaitu Sitamen, Henutanep, Nebetah dan Baketaten. Mungkin juga bisa lebih banyak dari yang terdaftar dalam sejarah. Di balik pernikahan pasangan muda tersebut, tersirat sebuah strategi cerdas yang menguntungkan orang tua Tiye, Yuya dan Cuyu. Sang ayah, Yuya, merupakan seorang pendeta dan pengawas lembu serta komandan kereta kuda. Sementara sang ibunda tercinta terlibat dalam berbagai kultus keagamaan dan memegang gelar, kepala penghibur, atau penyanyi kuil Amun, yang menunjukkan bahwa ia adalah anggota keluarga kerajaan. Pemerintahan Amenhotep ketiga dan Tiye membawa Mesir menjadi negara yang kaya, sangat kuat dan mewah. Namun, ada salah satu masalah pelik pada masa pemerintahan Amenhotep ketiga yaitu peran Dewa Aten selama 39 tahun. Terjadi salah paham yang mengatakan bahwa Tiye yang menggenalkan Dewa Aten ke istana, tetapi anggapan tersebut salah besar karena banyak yang menyebutkan nama Dewa Aten ketika pemerintahan Raja Hatshepsut atau Tutmose keempat. Aten, di bawah pemerintahan Amenhotep ketiga dan Tiye, mendapatkan popularitas di kalangan keluarga kerajaan. Aten berusaha melawan pendeta Amun yang sangat ambisius dan kuat, sehingga membuat tahta goyah. Persaingan semakin tidak terkendali antara Amun, kebanggaan masyarakat, dan Aten, orang yang dipilih oleh pasangan kerajaan untuk melawan pengaruh para pendeta. Sebagai seorang ratu dan ibu, Tiye menanamkan kultus Aten kepada sang putra, Amenhotep keempat, untuk mengutuk kota dengan Krisma Amarna, yang akan terjadi beberapa dekade kemudian dan akan menenggelamkan dinasti serta mengakhiri kekuasaan Mesir di wilayah Suriah Palestina. Beberapa tahun berlalu, kesedihan pun dirasakan oleh Tiye ketika sang suami, Amenhotep ketiga meninggal pada tahun 38 atau 39 masa pemerintahannya, 1353 sebelum Masehi, dan dimakamkan di lembah para raja. Kepergian sang suami tidak menyurutkan pengaruh Tiye di Mesir. Setelah sang suami pergi meninggalkan Tiye selamanya, Akhenaten, sang anak, pindah ke sebuah kota baru. Sementara Tiye tetap tinggal di Malkata bersama putrinya, Baketaton. Berdasarkan kejadian tersebut, banyak yang beranggapan terjadi perpecahan antara ibu dan anak.
Namun, suatu ketika, Tie mengunjungi Akhenaten, Nefertiti dan cucu-cucunya. Mereka duduk bersama dan diterima dengan penuh rasa hormat serta kasih sayang. Ada kemungkinan bahwa Tie menjauhkan diri dari pemujaan Aten yang telah ditanamkan pada Akhenaten karena ia terus tinggal di Tebes, dekat pendeta Amun. Mendekati usia yang semakin menua, Tie tetap mendukung sang anak menjalankan pemerintahan. Sampai akhirnya Tie menemui sang pencipta, Permaisuri Agung. Tie, orang kepercayaan Amenhotep III serta pendidik Akhenaten, meninggal di Tebes, Istana Malkata. Berdasarkan keputusan sang putra, Tie yang akan dimakamkan di Akhenaten, karena pemerintahannya jatuh dikembalikan ke Tebes, Lembah Para Raja. Kedua orang tua Tie pun dimakamkan di Lembah Para Raja dan ditemukan oleh peneliti masih utuh bersama Tutankhamun. Makam dikenal dengan Nyonya Tua, dihiasi dengan sarkofagus emas indah serta masih dalam kondisi yang sempurna kemudian dipindahkan untuk menghindari perampokan makam. Mumi tersebut ditemukan di makam Amenhotep II, bersama dengan tubuh seorang anak laki-laki dan seorang wanita muda. Zahi Hawass, Sekretaris Jenderal Purbakala Mesir, mensponsori pengujian DNA rambut The Elder Lady pada tahun 2010. Hasilnya, penelitian menyatakan bahwa sampel DNA Nyonya Tua cocok dengan DNA yang diambil dari rambut Tutankhamun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mumi Nyonya Tua itu adalah Tie, nenek dari Raja Tutankhamun.